Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul pembentukan dan pengembangan paragraf. Perkenalkan, saya Vanessa Ardexta Karisma, NIT 2241066, Prodi Nautika, dengan dosen pembimbing Rafika SSM. Materi yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah satu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Setiap paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok. Secara ideal, paragraf sebaiknya terdiri atas 5-7 kalimat. Akan tetapi, bukan berarti hal ini sebagai satu keharusan. Paragraf yang agak pendek atau singkat kalimatnya tentu boleh saja lebih dari 7 kalimat. Begitu pula paragrafnya yang kalimatnya agak panjang kalimat tentu boleh saja kurang dari 5 kalimat. Contoh paragraf. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia selalu mengalami perubahan. Perubahan itu antara lain berupa penambahan kata-kata baru, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Penambahan yang berasal dari bahasa asing, misalnya astronot, kosmonot, satelit, komputer, dan televisi. Penambahan kata-kata baru itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam komunikasi. Paragraf tersebut terdiri atas 4 kalimat. Semuanya membicarakan perkembangan bahasa Indonesia. Ide pokok atau pikiran utama paragraf tersebut adalah perkembangan bahasa Indonesia yang tertuang dalam kalimat A, kalimat B, C, dan D merupakan kalimat penjelas karena ketiga kalimat itu menjelaskan ide pokok pada kalimat utamanya. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya, paragraf terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penutup, dan paragraf penutup. Sedangkan berdasarkan posisi kalimat utama, paragraf dibagi menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat utama. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan pikiran. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila sumber kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah. Semua unsur harus berkaitan dengan pikiran utama. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Sebuah kalimat dikatakan koherensi apabila aliran kalimat yang satu ke kalimat yang lainnya berjalan mulus dan lancar, di samping adanya hubungan timbal balik antar kalimatnya. Untuk memadukan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf, dapat dilakukan repetisi atau pengulangan. Selain itu, kepaduan kalimat juga dapat dilakukan dengan menggunakan kata ganti. Ada 3 jenis kata ganti yang dapat dipakai agar kalimat menjadi padu, yaitu kata ganti orang seperti ia, dia, beliau, mereka, dannya. Kemudian ada kata ganti milik, yaitu nya, beliau, dan mereka. Dan kata ganti penunjuk, yaitu ini dan itu. Dalam menyusun paragraf, dapat dilakukan dengan beberapa variasi kalimat yang dipadukan oleh beberapa kata atau frasa transisi. Berikut ini beberapa bentuk kata dan frasa transisi antar kalimat. Yang pertama, hubungan akibat atau hasil. Akibatnya, karena itu, maka, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Yang kedua, hubungan pertambahan. Itu berikutnya, demikian juga, kemudian, selain itu, selanjutnya, lagi pula, lalu. Yang ketiga, hubungan perbandingan, yaitu dalam hal yang sama, lain halnya dengan, sebaliknya, lebih baik dari itu, berbeda dengan itu. Yang keempat, hubungan pertentangan, yaitu akan tetapi, bagaimanapun, meskipun begitu, namun, sebaliknya, walaupun demikian. Yang kelima, hubungan tepat, yaitu berdekatan dengan itu, ke depan sana, tak jauh dari sana, ke seberang, di sepanjang jalan. Yang keenam, hubungan tujuan, yaitu agar, untuk, guna, untuk maksud itu. Yang ketujuh, hubungan waktu, yaitu baru-baru ini, beberapa saat kemudian, segera, sementara itu, ketika, kemudian, sejak. Yang kedelapan, hubungan singkatan, yaitu singkatnya, ringkasnya, akhirnya, pendek kata, dengan kata lain, selain yaitu, sesungguhnya.
Materi berikutnya yaitu pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan dengan hal-hal khusus. Yang kedua, pengembangan dengan teknik klasifikasi. Ketiga, pengembangan dengan alasan-alasan. Yang keempat, pengembangan dengan perbandingan. Yang kelima, pengembangan dengan contoh-contoh. Yang keenam, pengembangan dengan definisi luas. Yang ketujuh, pengembangan dengan campuran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.